warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa dzukira an Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu nu'ya ilaihi ibnatun lahu wa huwa fis safar, dan disebutkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma annahu, bahwasanya Ibnu Abbas nu'ya ilaihi, yaitu diumumkan, diberitakan kepadanya, diberitakan duka cita kepadanya, ibnatun lahu, oleh anak perempuan bagi Ibnu Abbas. Wa huwa fis safar, padahal Ibnu Abbas itu di dalam perjalanan jauh. Fastarja'a, maka membaca istirja', yakni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Summa qala, kemudian berkata Ibnu Abbas, auratun satarahallahu, ini adalah aurat yang menutupi akan aurat oleh Allah. Wa ma'unatun, dan biaya, kafahallah, yang telah mencukupi akan biaya itu oleh Allah. Wa ajrun, dan ganjaran, qad saqahullahu ilayya, yang sungguh menggiring akan ganjaran oleh Allah kepadaku. Thumma nazala, kemudian turun Ibnu Abbas, wa shalla, dan salat Ibnu Abbas raka'ataini, akan 2 rakaat. Summa qala, kemudian berkata Ibnu Abbas, qad sana'na ma amarana Allah ta'ala bih, sungguh telah memperbuat oleh kami akan apa-apa yang memerintahkan akan kami oleh Allah Ta'ala dengannya. Qala, berkata Ibnu Abbas, ista'inu bis sabri was shalah, minta tolonglah kalian dengan kesabaran dan salat. Wa anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, liyastarji ahadukum fi syasha'ina lihi idan qata'a, hendaklah membaca inna lillah wa inna ilaihi raji'un oleh seorang kamu pada tali sendalnya dia apabila terputus. Fa innaha, maka sesungguhnya putusnya tali sendal, minal masaibi, yaitu termasuk daripada musibah. Qala, berkata al-faqih, haddatsana Abul Hasan Ahmad bin Hamdan, telah bercerita pada kami oleh Imam Abul Hasan, yakni Ahmad bin Hamdan. Ia berkata, haddatsana Ahmad bin al-Haris, telah bercerita pada kami oleh Ahmad bin Haris. Ia berkata, haddatsana Qutaibah bin Sa'id, telah berceritakan kami oleh Qutaibah bin Sa'id, an Malikin, dari Malik, an Rabi'ah, dari Rabi'ah, an Abi Abdurrahman, dari Abu Abdurrahman, an Ummi Salamah, daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu bersabda, man usiba bi musibatin, barang siapa terkena musibah ia dengan satu musibah, faqala, maka ia berkata, kama amarallah, sebagaimana memerintahkan oleh Allah Ta'ala, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa aqibni khairan minha, ya Allah, berikan ganjaran pahala kepadaku pada musibahku, dan gantikan olehmu akan daku akan yang lebih baik daripada
musibah ini. Fa'alallahu dzalika bih, niscaya memperbuat oleh Allah akan yang demikian itu pengganti dengan doa tersebut. Faqalat Ummu Salamah, maka berkata oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, lamma tufiya Abu Salamah, tatkala wafat oleh Abu Salamah, qultuhu, maka aku membacakan doa ini. Summa qultu, kemudian berkata oleh aku, wa man li mislu Abi Salamah, siapa bagiku yaitu seperti Abi Salamah. Fa'aqabahallahu ta'ala bi rasulihi sallallahu, maka menggantikan oleh Allah akan Ummu Salamah oleh Allah Ta'ala dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fatazawwajaha, maka mengawini oleh Nabi akan Ummu Salamah. Wallahu a'lam bishawab. Segini dulu. Saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita masih berbicara bab hadis-hadis yang menerangkan pentingnya kita sabar dalam menghadapi musibah. Bagaimana kesabaran para sahabat ketika mendapatkan musibah. Malam hari ini kita akan mengkaji 3 hadis dari Tanbihul Ghafilin. Yang pertama dari Abdullah bin Abbas. Kita udah pernah jelaskan, sahabat Abdullah bin Abbas adalah lahir 3 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Saya tidak mengulang banyak, sehingga waktu Rasulullah SAW wafat umurnya baru 13 tahun. Baru 13 tahun. Tapi ribuan hadis beliau sampaikan kepada umat. Malam hari ini berbicara peri kehidupan Ibnu Abbas. Saudara, satu hari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ini sahabat, anak sahabat, sekaligus sepupunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abahnya Abbas tuh paman Nabi, pamannya punya anak namanya Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah ini sepupu, misanan sama Nabi, misanan. Satu hari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma lagi mengadakan dakwah perjalanan jauh. Lalu dapat kabar, kalau zaman sekarang dapat WA, dapat kabar bahwa putrinya meninggal dunia. Dikabari anaknya Ibnu Abbas yang cewek, kalau yang cowok makamnya di Uzbekistan. Sayyidina Qusam, Imam Bukhari, anak Ibnu Abbas itu adanya di Uzbekistan. Ini yang cewek dapat kabar bahwa putrinya meninggal dunia. Putrinya ketika mendapatkan kabar, Ibnu Abbas, saya sedikit sariawan jadi roknya nggak bagus. Ketika mendapatkan kabar bahwa putrinya meninggal dunia, beliau mengamalkan ajaran agama, mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dia baca karena memang itu adalah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia baca. Habis itu beliau mengadu kepada Allah.
dengan wafatnya anaknya, 3 yang disampaikan Ibnu Abbas, doa itu keluhan nama Allah. Kata Ibnu Abbas, habis inna lillah wa inna ilaihi raji'un, auratun satarahallah, ma'unatun kafahallah, wa ajrun qad saqahullahu ilai. Doa Ibnu Abbas begitu ketika mendapatkan kabar putrinya meninggal dunia. Apa kata Ibnu Abbas? Ini adalah aurat. Apa aurat? Aib. Aib. Apa itu aib? Anak perempuan bila kemudian kurang bisa mendidiknya, bisa keluyuran yang enggak bahaya. Kalau tumbuh gede ngeluyur yang enggak bahaya. Ini bakal jadi aib sama kami kalau ngeluyur gede, bengal, ngeluyur kemana-mana, bakal jadi aib. Ini udah ditutup oleh Allah. Mungkin kalau tumbuh gede bakalan bengal, maka yang lebih baik diwafatkan masih kecil. Itu begitu cara ngobatin diri biar enggak menuduh yang tidak-tidak sama Allah. Ya Allah, ngapa anak saya mati? Saya kan ngaji, sholat, ngajar. Enggak begitu, enggak. Ini anak kalau gede bisa menjadi aib. Kalau saya kurang bisa didiknya, ngeluyur yang enggak, ini bakal jadi aib yang akhirnya Allah tutup sehingga saya enggak ada aib. Itu namanya ngobatin diri. Kayak begitu. Inilah akhlak para sahabat, kayak begitu. Sebab kita orang jangan sampai kalah dengan ayam. Ayam saja sore nih anaknya belum pulang, dia teriak-teriak, nggak mau masuk kandang. Kalau anaknya belum kumpul semua, masih dicari biar kata kurang atuh. Itu ayam. Kadang manusia nggak begitu. Sampai jam 11 malam, jam 12 malam nggak dicariin juga. Kalah pangkatnya sama ayam. Ayam aja dicari itu. Di mana, Bi? Enggak. Ujungnya ketangkep aja sama polisi. Anaknya begitu malam-malam ngeluyur. Ibnu Abbas bilang, ini kalau tumbuh besar, kalau bengal jadi aib sama saya, dan Allah tutup aib itu. Kedua, gede perempuan banyak biaya, kudulah beli softtek anak, begitu. Itu tiap bulan. Itu kalau cukup 1 softteknya, kalau 7 begitu. Itu berapa tuh biayanya? Itu biayanya banyak. Kudu beli bedak. Kalau cukup macam FIFA, kalau macam Ristra kan mahalan ya kan. Jadi ini biaya-biaya yang akhirnya Allah cukupkan, kita nggak perlu ngeluarin biaya. Kalau tumbuh gede perlu biaya, kudu dandanin, kudu di ini, di itu segala macam. Begitu, kudu diurus yang memerlukan biaya. Ini Allah hindarkan saya, jadi enggak perlu saya mengeluarkan banyak biaya. Di samping itu, ini merupakan simpenan di akhirat, ganjaran besar yang Allah giring, yang Allah kirim buat saya. Kata Ibnu Abbas, kematian anaknya enggak diratapi. Tuh, namanya sabar menghadapi musibah. Malah diambil hikmah. Dalam kematian ini ada 3 hikmah, kata Ibnu Abbas. Kalau gede bengal itu aurat, aib buat saya, dan Allah udah tutup. Gede kudu dibiayain. Barangkali saya nggak ada biaya, sehingga Allah ambil dari kecil. Ketiga, ini ganjaran disimpan buat di akhirat buat saya. Jadi namanya cara mengelola jiwa biar sabar dalam menghadapi musibah.
Jadi sehingga enggak banyak menggerutu nyalahin Allah, enggak. Habis itu Ibnu Abbas setelah dengar kabar baca itu turun dari kudanya. Bahasa kita orang dari mobil. Zaman dulu ya kuda. Dari kendaraannya turun, lalu kemudian sholat 2 rakaat. Sholat Ibnu Abbas. Habis sholat kemudian Ibnu Abbas bilang, saya telah kerjakan yang Allah perintahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Di mana di dalam surat Al-Baqarah ayat 153 Allah bilang, "Nasta'inu bis-sabri was-shalah." Minta tolonglah kamu dengan kesabaran. Ucapan tadi ngambil 3 namanya hikmah biar muncul sabar, dan habis itu dia ngerjain sholat, sabar juga, sholat juga, dan dua-duanya saya udah kerjakan, minta tolong sama Allah. Lega habis sholat 2 rakaat. Ibnu Abbas lega, menyadari bahwa anak itu hanya pinjaman dari Allah yang dititipkan, dan sekarang empunya mengambil kembali, masih kecil. Betapa sabarnya Ibnu Abbas dengan kewafatan putrinya. Dan kita sebagai umat hendaknya mencontoh apa yang dilakukan Ibnu Abbas. Bila mendapatkan musibah, ini doa dibaca dan kita sholat 2 rakaat. Sholat hajat, minta diberi kesabaran, nerimo dengan ketentuan takdir Allah yang menimpa kepada kita, sehingga kita bakal dianugerahi kesabaran seperti kesabarannya sahabat Nabi Abdullah bin Abbas. Satu singkatnya begitu tuh hadis pertama. Selesai tuh maknanya. Kita disuruh minta tolong melalui sabar, melalui sholat. Dan itu dilakukan oleh sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Kedua, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Suyuti di dalam kitab Jami'us Shaghir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik kita tentang pentingnya membaca doa istirja. Kata Nabi, liyastarji ahadukum fi syasa'ina lihi idan qata'a fa innaha minal masaibi. Bila sendal kita putus, sendal apa, swalau, putus bawahnya tuh, dijepit pakai paku, kalau enggak peniti. Orang dulu begitu. Ngalamin enggak? Berarti orang dulu kalau ngalamin. Itu sendalnya putus. Kata Nabi, bila mana kita sendalnya putus, talinya, baca inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sebab putusnya sendal pun bagian daripada musibah. Sendal putus,
musibah. Jadi kalau kita punya sendal putus, itu kesusahan di kita. Nggak enak jalan nyeker, apalagi panas, ya kan? Maka patut kita mengucap innalillah wa inna ilaihi raji'un, ngamalin ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ketika sendalnya putus sialan doang. Sendal pakai putus lagi, man lagi buru-buru. Jangan pakai sialan. Ada ajarannya dari Nabi. Bacanya innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ini sendal asalnya dari Allah, tapi kan dapat beli duit kita. Ia ada tenaga dari Allah. Semuanya hakikatnya dari Allah dan balik lagi kepada Allah. Jadi akhirnya gara-gara innalillahi wa inna ilaihi raji'un ngerti, oh iya ada paku nih, jepit bawahnya pakai paku, jadi masih jalan. Orang lihat kagak dari bawah, ya kan, keren sendalnya, jepitan begitu, enggak apa-apa yang kayak begitu. Jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un termasuk mati lampu. Ada lampu mati kita, apakah karena listriknya mati begitu, karena ada gardu kebakaran? Jangan kita dah pakai mati lagi, jangan. Itu namanya nggak ngamalin ajaran Nabi. Kita baca innalillah wa inna ilaihi raji'un. Betapa tali sendal aja putus, Nabi menyuruh baca innalillah. Enggak kemudian begini, timbang sendal sewalau lagi udah butut. Enggak. Karena harta bisa jadi bagi kita yang rada ada yang mengata timbang sendal, tapi ada yang butuh sampai dijepit pakai peniti. Itu kan berarti saking butuhnya. Artinya tetap aja harta itu berharga. Begitu. Sehingga ketika dia rusak, hilang, innalillah. Jangan enggak ban bocor mau ngaji lagi, mana buru-buru tahu ketinggalan. Begitu. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Jangan enggak. Termasuk sedekah. Saudara sedekah, sunat baca innalillah wa inna ilaihi raji'un. Tapi jangan di depan orang miskinnya, jangan. Depan dia innalillahi raji'un. Jangan. Itu menghina. Ini kan hakikat duit dari Allah. Balik lagi sama Allah. Bakal ditambahin tuh duitnya. Setiap mau sedekah innalillah wa inna ilaihi raji'un. Baca. Baru masukin kotak amal. Tapi yang penting jangan kencang-kencang. Kalau depan orang miskin, waduh, nyumpain gua mati begitu. Dia kan baru dengar masalahnya. Begitu. Kita sedekah begitu. Innalillah. Ini duit aslinya dari Allah. Sekarang kita balikin lagi ke jalan Allah. Bahasa Arabnya innalillah wa inna ilaihi raji'un. Begitu. Itu begitu. Sunat. Baca. Jangan kita nggak baca. Baca biar berkah. Pokoknya apa aja. Gelas pecah innalillah. Jadi yang namanya musibah bukan mau kita. Biar kata sendal tuh putus, pengennya kagak putus. Ini putus di luar kendali kita. Maka penting kita membaca istirja. Kata Nabi, liyastarji ahadukum. Seorang kamu hendaknya membaca innalillah wa inna ilaihi raji'un fi syasa'in na'lihi idzan qata', pada tali sendal ketika putus. Fa innaha minal masaib
itu sendal putus itu termasuk kategori musibah. Dan Al-Quran memuji akhlaknya orang beriman, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Begitulah kita membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi apa saja musibah tidak mesti kematian. Inna lillahi wa raji'un itu jangan sampai lampu mati inna raji'un. Emang ada yang mati? Bukan. Tali sendal putus aja disuruh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalagi lampu mati, mau baca Quran enggak lihat, begitu repot. Ini musibah. Begitu sunat setiap dapat musibah membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa saja musibahnya. 2, 3. Saudara sekalian yang mulia, Imam Muslim meriwayatkan hadis di dalam Sahih Muslimnya, juga Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawudnya, Imam Tirmidzi di dalam Sunan Tirmidzinya, Imam Ibnu Majah di dalam Sunan Ibnu Majahnya, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan di dalam Musnadnya hadis dari siapa? Dari Ummu Salamah. Kalau kata Al-Faqih, saya punya guru, kata pengarang Tambiul Ghafilin, saya punya guru namanya Ahmad bin Hamdan. Guru saya punya guru namanya Ahmad bin Haris. Ahmad bin Haris ini punya guru namanya Qutaibah. Qutaibah punya guru namanya Malik. Malik punya guru namanya Rabi'ah. Rabi'ah punya guru namanya Abi Abdurrahman. Abi Abdurrahman punya guru namanya Ummu Salamah, sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makamnya di Baqi', makamnya bisa diziarahi, ngumpul tuh Siti Aisyah, Ummu Salamah ada di situ di Baqi'. Ini Ummu Salamah, nama aslinya Salamah tuh Ummu Salamah tuh emaknya si Salamah, emaknya, bukan namanya. Ummu Salamah tuh bukan nama. Ya kayak di TK, ibunya namanya siapa? Fatimah ya, ibu Bunda Fatimah, ibunya si Fatimah. Nih Ummu Salamah tuh nama aslinya Hindun. Hindun binti Umayyah Ibnul Mughirah. Itu Ummu Salamah. Nama aslinya Hindun. Nama aslinya Hindun. Nah, Ummu Salamah bilang begini, Hindun nih. Kata Hindun, Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Nabi bersabda, kata Nabi, man usiba bi musibatin faqala kama amarallahu ta'ala inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa aqibni khairan minha. Fa'alallahu dzalika bih. Kata Nabi, siapa saja orangnya, mau orang kota mau orang kampung, orang Arab maupun bukan Arab, orang tua ataupun muda, mendapatkan musibah dari Allah semacam kematian, ketika mendapatkan musibah dia baca doa ini. Apa doanya? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa aqibni khairan minha. Ya Allah, berikan ganjaran pahala yang besar kepada saya pada musibah yang menimpa saya ini. Gantikan ya Allah yang terbaik daripada musibah yang terjadi ini. Gantikan dengan yang lebih baik. Kata Nabi, kalau orang mendapatkan musibah lalu berdoa kayak tadi, pastikan Allah akan berikan pengijabahan apa yang dia minta tadi. Minta diganti yang lebih, minta diganti yang lebih baik. Kata Ummu Salamah, waktu laki saya mati, lakinya disebut Abu Salamah, ya bapaknya Salamah. Lakinya nama aslinya Abdullah bin Abdul Asad. Itu asli nama lakinya Ummu Salamah. Ummu Salamah lakinya namanya Abdullah bin Abdul Asad. Abdullah bin Abdul Asad menikah dengan Hindun binti Umayyah, punya anak perempuan namanya Salamah. Maka disebutlah ibunya mamanya Salamah, bapaknya namanya bapaknya Salamah. Bapaknya Salamah bahasa Arabnya Abu Salamah. Begitu, Abu Salamah. Abu Salamah nama aslinya Abdullah bin Abdul Asad. Satu hari perang, Abdullah bin Abdul Asad perang, diutus oleh Rasulullah SAW. Kemudian kena luka, meninggal. Abdullah ini meninggal. Lakinya Ummu Salamah pada tanggal 8 Jumadil Akhir. 8 Jumadil Akhir tahun keempat Hijriah, mati lakinya. Ummu Salamah jadi janda, lakinya mati, namanya Abdullah bin Abdul Asad, meninggal. 8 Jumadil Akhir tahun keempat Hijriah. Ummu Salamah ingat sama doanya Nabi. Jadi waktu lakinya mati, langsung dia baca doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini laki punya Allah, dan karena punya Allah balik ame Allah. Bahasa Arabnya innalillah wa inna raji'un. Lalu doa, Allah makjurni fi musibati. Tuhan,
kasih ganjaran pahala yang besar kepada saya, kata Ummu Salamah, dalam musibah yang menimpa saya, kematian suami. Wa aqibni khairan minha, Tuhan gantikan yang lebih baik, gantikan yang lebih baik. Maka ketika Ummu Salamah membaca doa itu, dan Rasulullah bilang siapa yang baca doa seperti ini Allah bakal ganti lebih bagus. Sendal kita hilang, baca doa ini. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Allah ma'jurni fi musibati wa aqibni khairan minha. Apalagi apa aja, termasuk kasus nih, tadi kasus lakinya mati, Ummu Salamah, Abdullah atau disebut Abu Salamah. Dia baca, kata Ummu Salamah nih ngedongengin hadis ini, coba lihat, saya kan punya laki Abu Salamah, gara-gara doa itu saya diganti yang lebih bagus daripada Abu Salamah. Lebih bagus apa? Apanya aja lebih bagus. Karena pada akhirnya Allah datangkan suami siapa? Rasulullah. Karena mintanya begitu. Minta. Begitu. Saya kudu apalin, takut bini mati doang. Iya terserah mau diapalin gak apa-apa. Emang ajaran Rasulullah begitu. Ajaran ini Ummu Salamah dibaca karena diajarin nama Nabi. Waktu itu wafatlah dia lakinya, ingat doa Nabi, minta diganti yang terbaik dari Ummu Salamah. Kata Ummu Salamah, coba siapa yang lebih baik daripada saya, untuk saya daripada Abu Salamah? Siapa lagi? Maka setelah habis iddah, itu kan 8 Jumadil Akhir. Sedang iddah wafat itu 4 bulan 10 hari. Iddah wafat itu 4 bulan 10 hari. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wa yadharuna azwajan, apa itu lanjutannya itu, arba'ata asyurin wa asyra, begitu tuh lanjutannya itu ujungnya. Orang-orang yang ditinggal mati oleh lakinya, iddahnya 4 bulan 10 hari, begitu. Maka setelah rapi iddahnya, tanggal 22 Syawal tahun keempat Hijriah, dikawinin Ummu Salamah sama Nabi. Doa waktu lakinya mati, minta dikasih ganjaran pahala dan minta diganti yang lebih baik. Setelah habis masa iddahnya, Ummu Salamah pada akhirnya dinikahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Syawal. Dan nikah memang yang bagus bulan Syawal. Nabi nikah tuh bulan Syawal. Ummu Salamah ini Syawal juga. Syawal. Syawal tuh bagus, apalagi Syawalnya baru tanggal 1. Lebaran, takbir. Itu lebih bagus lagi. Takbir. Mau beliin baju bini udah dibeliin sama babanya. Kan buat lebaran udah. Bener enggak? Begitu. Ngundang temen nggak perlu makanan banyak, kan opor ayam punya dia juga. Kita tawarin makan, gua juga punya gitu. Nggak makan. Jadi hemat. Gitu. Kalau malam takbir begitu. Sendal baju udah dibeliin sama babanya. Begitu. Zakat fitrah udah dibayarin sama babanya. Kan udah. Jadi ringan begitu. Syawal tuh bagus, nikah bulan Syawal. Jadi akhirnya di bulan Syawal tanggal 22 Syawal tahun keempat Hijriah,
Ummu Salamah dinikahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Ummu Salamah, tuh manjur doa itu. Waktu Nabi wafat, saya baca, dapat gantinya lebih baik. Saya mau hafalin, takut bini wafat. Enggak apa-apa, silakan hafalin. Begitu. Apa sekarang aja saya amalinnya, cerewet banget orangnya. Badannya kenceng. Jadi enggak apa-apa. Kalau dapat musibah, ada seorang perempuan ahli Quran, dia ngedaras Quran. Giliran malam itu dia baca surat An-Nisa dari awal bagus, kencang, emang dia qori. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Pas ayat berikutnya pelan, pas itu kencang. Lakinya lama-lama bingung, ngapa ya bini saya baca Qur'annya, habis baca diam, habis itu baca lagi, ada apa ya? Dia nanya sama ustadznya, emang mengapa yang awalnya ya nasut taqulubul ladzi khalaqakum. Oh, itu yang ayatnya fangkihu matobalakum minasi masna wa sulasa wa ruba, nyuruh nikah 2, 3, 4. Pantas pelan, takut didengar sama lakinya. Begitu. Yang itu aja pelan nama dia. Habis itu kenceng lagi. Begitu. Nah, ini bagaimana ini? Yang kayak begini. Kita baca doa ini. Silahkan diapalin. Sendal hilang, dompet hilang, apa aja hilang, atau musibah apa aja, baca doa Rasulullah ini manjur. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allah ma'jurni fi musibati wa aqibni khairan minha. Amalin, doa dapat musibah, Allah ganti. Begitu, beneran diganti dengan lebih baik. Apa aja musibah, jangan nggak baca ini doa. Baca. Ini kan setadi kasus ketika lakinya wafat. Nggak mesti itu. Sendal putus aja baca ini, nggak apa-apa. Nanti bisa sendalnya tadinya swallow rada bagus, neckerman, rada bagusan, nanti diganti sama Allah. Biarin. Pokoknya apa aja, begitu. Apa aja, sarung kehilang. Apaan yang hilang? BHS, merek Atlas, boleh hasil santunan. Baca doa, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Allah ma'jurni fi musibati wa aqib bi khairin minha. Dapat BHS beneran. Begitu. Enggak apa-apa. Baca doa ini, jangan enggak dibaca. Ini doa manjur. Buktinya Ummu Salamah. Dari mana manjurnya doa ini? Ummu Salamah ketika membaca doa ini benar-benar Allah gantikan yang lebih baik dari laki yang ada, sehingga beliau mendapatkan manusia terbaik sejagat raya, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau menikahi Ummu Salamah pada tanggal 22 Syawal tahun keempat Hijriah. Berkat doa ini dapat laki lebih baik. Maka penting kita mengamalkan doa ini. Kurang lebih ngaji kita segitu dulu malam hari ini. Saya nggak mau panjang, minta redoknya, minta izinnya, segini aja dulu. Dan malam hari ini enggak ada tanya jawab, minta ridhonya. Kita baca Fatihah yang pertama, Tromol Taklim per 17 September 2023 dari jamaah semua sebanyak 310.000 rupiah
untuk wakaf tanah pesantren Gausul Ibad. Mudah-mudahan infaknya ini jamaah semua, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah, dan Allah Subhanahu wa taala lancarkan usaha-usaha dan ikhtiarnya. Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki yang berkah, keluarga yang berkah, anak keturunan yang berkah, ilmu yang berkah, umur yang berkah, sehat zahir batinnya. Amin. Al-Fatihah. Dan ini infak juga dari semua santri-santri Madrasatul Quran Nurul Abrar, 1.140.000 rupiah. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan Madrasatul Quran Nurul Abrar Allah Subhanahu wa taala jadikan Madrasatul Quran yang penuh berkah, semua santrinya berkah, menjadi ahli-ahli Quran, dan ayah bundanya yang menitipkan anaknya di Madrasatul Quran Abrar diberi rezeki yang luas, yang halal, yang barakah, dan semua santri-santri Nurul Abrar diberikan ilmu yang manfaat, mudah dalam menyerap ilmu-ilmu yang diajarkan di Madrasatul Quran Nurul Abrar. Bitilkan niat wa da'awat. Al-Fatihah. Buat kita bersama sesudah kita mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait pentingnya sabar dalam menghadapi musibah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita semuanya akhlak yang mulia, syukur atas segala nikmat-nikmat Allah, akhlak yang mulia, sabar dalam menghadapi musibah-musibah yang ada. Dengan duduk di majelis ilmu, Allah beri kita sisa-sisa umur kita makin bermanfaat, makin barakah, urusan kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah.